Dalam ruang tamu, suasana masih terasa hening dan sunyi. Raut wajah dipenuhi dengan ekspresi khusyuk dalam ritual. Prosesi ritual yang mengharuskan kami untuk saling bergandengan tangan dalam merekonstruksi kejadian yang telah hilang. Sedangkan Pak Wijaya dan Miko masih berada di dalaman rumah. Tiba-tiba dalam kehusuan kami terkejut dengan teriakan, "Deno Herman!" Teriak Deno seraya melepas genggaman tangannya. Dia pun tidak kuasa melanjutkan ritualnya, karena melihat secara langsung sosok Herman yang pernah dikenalnya. Melihat gambaran si Herman dalam dimensi lain, dia langsung bergegas lari menghampiri ayah dan adiknya. Mereka bertiga saling berpelukan erat. Deno berbisik kepada ayahnya bahwa Herman sang penjual rumah setang telah meninggal. Pak Wijaya yang mendengar kabar dari Deno hanya diam 1000 bahasa. Selanjutnya mereka bertiga kembali dengan perlahan masuk ruang tamu. Pak Wijaya terus berjalan masuk ke rumah sambil memeluk Niko dengan erat, karena dalam kondisi yang sangat ketakutan. Sesampainya di ruang tamu mereka duduk di sofa sambil menenangkan diri sedangkan Niko masih dipelukan Pak Wijaya. Kami masih tetap melanjutkan ritual dan berusaha tidak terpengaruh dengan kejadian itu. Gambaran peristiwa pada masa lalu yang diputar kembali oleh Ki Bagus terus kami ikuti. Aku dan Harun melihat dan mendengar mereka menangis dengan penuh amarah. Terus menangis dan menangis. Tangisan mereka yang tiada akhir terus terngiang di telingaku. Beban berat apakah yang harus mereka terima? Mereka yang tak tahu apa-apa menjadi korban dan menderita seperti ini. Air mata terus mengalir dan bibir pucat mereka pun terus bergetar. Hingga aku harus menguatkan hati dan mental untuk melihat tragedi itu. Di akhir kejadian, para korban pembantaian para pemilik perjanjian setan. Mereka mengiba memohon untuk uluran pertolongan dari kami. Permintaan dari korban yang tak bersalah membuat hatiku terenyuh dan tak tega untuk menolak permintaan mereka. Pertama keluarga di ruang tamu dahulu meminta tolong untuk menguburkan salah satu anaknya secara layak. Wanita dengan wajah pucat itu menunjukkan tempat anak kecilnya terkubur, tepat di bawah pohon mangga di belakang rumah. Perlahan kepalanya menoleh ke arah kami. Matanya menatap kami dan berucap, "Mang, tolong anak kecilku." Kasihan dia permohonan wanita itu. Kami hanya bisa terdiam terpaku tanpa satu patah kata keluar dari mulut kami bertiga. Karena kami merasa suasana sangat tegang. Hanya anggukan kecil kepala Ki Bagus yang terayun. Kemudian wanita itu bergeser kembali ke tempatnya. Semula ke tempat pria yang sudah berada di bawahnya. Perlahan tapi pasti dengan beringas ia mulai kembali menghajar lelaki yang masih terikat rantai. Perlahan pandangan kami diarahkan ke ruang dapur. Kami melihat di sebelah sumur wanita yang menggendong bayi menoleh ke arah kami. Ia tetap berwajah pucat menatap kami, seolah tahu akan kedatangan kami. Bibir pucatnya yang bergetar mulai berbicara kepada kami, "Bang, tolong kuburkan bayiku dengan layak." Pinta wanita yang menangis di sebelah sumur itu sambil salah satu tangannya menyeka air mata. Sedang tangan satunya menunjuk ke arah sebelah sumur, tepatnya persis bersebelahan dengan kamar mandi. Kami bertiga hanya menjawab dengan menganggukkan kepala secara perlahan, bersamaan dengan mata kami yang masih terpejam. Jawaban yang kami berikan karena rasa iba menyayat hati pada korban-korban yang dijadikan tumbal kekayaan. Selesai putaran video di alam lain, tiba-tiba Ki Bagus melepaskan kedua genggaman tangannya dengan cepat tanpa memberi tanda apapun kepada kami berdua. Dalam sekejap kami sudah kembali lagi, duduk bertiga di ruang tamu Pak Wijaya seperti sedia kala. Aku dan Harun perlahan-lahan membuka mata dan mulai menatap seluruh sudut ruang ini. Kami berdua masih memastikan dan memperhatikan dengan seksama antara keadaan di masa lalu yang baru kami alami dengan keadaan saat ini. Saat kami rasa yakin kami sudah di masa sekarang, kami langsung berdiri dan duduk sofa. Rumah yang menyimpan memori kelam dua keluarga yang pernah menjadi menghuninya. Keluarga Dino adalah keluarga ketiga yang mempunyai nyali besar untuk tinggal di situ. Meskipun rasa ketakutan menyelimuti keluarga Pak Wijaya, padahal rumah itu adalah pilihan satu-satunya keluarga Dino untuk bertahan hidup. Karena hanya rumah di Lembang yang ia miliki saat itu. Suasana menakutkan masih sangat terasa bagi kami. Karena rumah itu penuh dengan kejutan yang tak terduga dalam benakku dan Harun. Rasa mencekam di rumah Pak Wijaya seakan terus mengikuti kemanapun kami pergi. Kami melihat Pak Wijaya bersama kedua anaknya masih berpelukan, serta terus menatap kami. Ki Bagus dengan tenang kembali mengambil bungkusan rokok kreteknya
dan mulai membakarnya. Dia hisap rokok kretek itu dalam-dalam dan menghembuskan asap. Secara perlahan, wus, kepulan asap keluar dari mulutnya dan mulai bersatu dengan kabut tipis yang ikut masuk ke ruang tamu. Rumah di lembah. Ki Bagus mulai membuka pembicaraan. Koki, gimana Pak Wijaya, masih ingin tetap tinggal di sini? Tanya Ki Bagus serius dengan tatapan matanya yang tertuju kepada Pak Wijaya. Tidak Ki, maafkan saya atas ketidaktahuan saya, jawab sesal Pak Wijaya. Tidak apa-apa Pak, saya hanya ingin memperlihatkan fakta yang terjadi sebelum Bapak di rumah ini. Jelas Ki Bagus sambil memainkan puntung rokok yang mulai terbakar. Semua itu untuk kebaikan dan keselamatan keluarga Pak Wijaya. Karena semua kejadian yang dialami keluarga Pak Wijaya sedikit banyak dipengaruhi oleh keadaan rumah ini. Ketika aura rumah yang dihuni baik, kemungkinan besar perjalanan hidup keluarga di dalamnya akan baik. Begitu juga sebaliknya. Jelas Ki Bagus yang mengeluarkan rokok kretek dari sakunya yang berwarna hijau dan menaruhnya di meja. Situasi dalam ruang tamu itu masih sangat menakutkan bagi Deno dan Niko. Mereka masih tetap dalam pelukan Pak Wijaya. Pelukan Deno terlihat semakin erat, memegang ayahnya setelah mendengar dan melihat fakta yang diperlihatkan.